Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swasto, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, perkenalkan nama saya Kinian Hadiana Nira. Saya dari Institut Kesehatan Dewi Sada Deli Tengah. Di sini saya sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah penutup. Baik, masih kita hari ini adalah Dewan ini menyesali glorifikasi karir spesialis. Yang dimana di sini kami sebagai tim pemerintah penutup mengatakan setuju terhadap mosi tersebut. Baik, yang pertama adalah kita harus ketahui apa pengertian dari karir spesialis. Jadi, karir spesialis adalah orang yang khusus mengerjakan pekerjaan satu tugas ataupun satu pekerjaan. Contohnya, seperti dokter spesialis jantung, dokter spesialis mata, dokter spesialis kulit, kemudian contohnya guru matematika, guru khusus sosiologi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita akan masuk terhadap pengertian dari glorifikasi tersebut. Nah, glorifikasi menurut KBBI ataupun Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sebuah proses ataupun cara ataupun perbuatan meluhurkan ataupun bahkan memuliakan. Jadi dari pengertian tersebut bahwa dapat kita ambil bahwa glorifikasi karir spesialis itu adalah mengagung-agungkan ataupun memuliakan suatu pekerjaan khusus. Oke. Nah, di sini kita akan membahas mengenai beberapa pendapat tadi yang dikatakan oleh pembicara pertama dari tim pemerintah pembuka, yang dimana kita ketahui bahwa sekarang di era globalisasi ataupun dimana sekarang industri itu akan terus berkembang seiring berjalannya zaman, yang dimana oleh karena itu kita akan lebih baik apabila kita menjadi seseorang yang dimana profesional itu yang fleksibel, profesional yang memiliki skill yang berbagai macam sehingga kita tidak akan terkendala lagi untuk mengikuti yang namanya perkembangan zaman. Baik, ada beberapa hal sebenarnya apabila kita itu terjun pada karir spesialis. Nah, apabila kita itu terjun pada karir spesialis itu akan membuat yang namanya pemikiran kita akan lebih sempit. Kemudian kita akan terlihat kaku dan kita jadi menganggap hal-hal yang lain itu tidak penting. Sehingga kita hanya terfokus hanya pada suatu pekerjaan, hanya pada suatu karir tersebut. Nah, sehingga ini akan dapat menyebabkan apa? Nah, contohnya apabila suatu dokter spesialis jantung itu bekerja pada suatu rumah sakit. Nah, kemudian kita ketahui kita sekarang berada di industri yang akan berkembang, dan juga semakin berkembang, dan setiap tahunnya akan menghasilkan lulusan-lulusan spesialis jantung akan lebih hebat lagi. Nah, secara otomatis itu dokter spesialis yang lama itu akan tersingkirkan oleh dokter spesialis yang tentunya yang lebih hebatnya tadi. Nah, apabila hal tersebut terjadi, maka dokter spesialis yang tadi akan tersingkirkan dan akan menjadi seorang pengangguran apabila dia tidak mempunyai skill yang lainnya. Contohnya, apabila si dokternya tadi hanya memfokuskan diri hanya khusus pada dokter spesialis saja, contoh spesialis jantung, sehingga ketika dia sudah tersingkirkan, dia tidak mempunyai skill yang lain lagi untuk dapat mempertahankan dirinya, ataupun skillnya ini bisa digunakan untuk mendapatkan pekerjaan baru, itu tidak ada, maka dia akan tersingkirkan dari dunia pekerjaan. Baik, di sini kita akan membahas mengenai program yang telah dibentuk ataupun dicetuskan oleh Pak Nadiem Makarim, yaitu Bapak Menteri Pendidikan kita, yang dimana mereka pasti ketika mencetuskan yang namanya program Belajar Merdeka ataupun Kampus Merdeka, itu pasti sudah ada perspektif yang sudah dilihat dari negara ini, yang dimana pasti dilihat banyak sekali lulusan-lulusan dari jurusan tertentu yang tidak bekerja pada bidangnya. Contohnya jurusan hukum, yang dimana seluruh mahasiswa jurusan hukum akan dikeluarkan beberapa ribu akan keluar dari universitas negeri ataupun universitas swasta, yang kemana jumlahnya akan sangat banyak, sehingga ini tidak mungkin mereka akan bekerja semuanya pada suatu bidang pada hukum tersebut. Sehingga Pak Nadiem Makarim mencetuskan yang namanya Kampus Merdeka. Tujuannya adalah agar mahasiswa mempunyai lebih dari satu skill. Contohnya nih, seorang mahasiswa yang belajar pada jurusan hukum, dia akan mungkin mempelajari mengenai jurusan yang lain, sehingga ketika dia sudah keluar dari jurusannya dan dia tidak mendapatkan pekerjaan khusus pada jurusan tersebut, maka dia dapat bekerja pada jurusan yang lain.
sehingga dia akan tetap dapat menghadapi industri yaitu di era globalisasi sekarang. Nah, di sini juga saya akan menanggapi yaitu mengenai pendapat dari ataupun pernyataan dari tim pemerintah pembuka yang mengatakan bahwa itu apabila terjadi glorifikasi karya spesial itu akan menyebabkan pekerjaan general ataupun pekerja general itu akan memaksakan dirinya untuk terjun ke karir spesial. Contohnya, dokter umum itu akan memaksakan dirinya untuk terus menempuh pendidikan di dokter spesialis. Nah, sehingga kita ketahui bahwa banyak orang yang tidak mempunyai privilege di bidang, tidak semua orang mempunyai privilege yang baik. Nah, kita ketahui apabila sudah terjun ke spesialis itu akan membutuhkan banyak dana ataupun pengeluaran lagi. Nah, lalu bagaimana dengan dokter yang tidak mempunyai dana untuk meneruskan pendidikan di karir spesialis, itu akan menyebabkan dia merasa tersingkirkan dari dunia pekerjaan tersebut. Sehingga di sini saya menyatakan sangat setuju apabila menyesali terjadinya glorifikasi karir spesial di dunia pekerjaan. Mungkin demikian pendapat dari saya. Saya Kinia Nadia mengucapkan terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinila Salsabila Bahar dari Institut Kesehatan Delhi Husada Delhi Tua membuka debat dalam 3, 2, 1. Saya pembicara kedua tim pemerintah penutup menentang pembicara pertama tim oposisi pembuka, yang mana tadi dikatakan bahwasanya tidak terjadi perpindahan dari general ke spesialis. Saya tim pemerintah penutup tidak setuju karena orang-orang dari general ini juga akan ingin menjuru ke spesialis. Supaya apa? Supaya mereka lebih diakui baik dari segi ilmu maupun tindakannya. Contohnya, dokter umum yang ingin melanjutkan ke spesialis jantung agar mendapatkan tempat yang lebih tinggi daripada mereka menempuh pendidikan dokter umum. Lalu yang kedua, saya pembicara kedua tim pemerintah penutup juga menentang pernyataan dari tim oposisi pembuka yang mana dikatakan bahwa general tidak kompeten dalam bidangnya seperti karir spesialis. Nah, saya menentang pernyataan ini dikarenakan contohnya apabila masyarakat bertanya kepada dokter umum, maka dokter tersebut tidak dapat dipercayai dikarenakan masih general dan belum melanjutkan ke spesialis. Nah, saya menentang pernyataan ini dikarenakan dokter spesialis juga sebelumnya melewati pendidikan dokter umum yang juga menempuh waktu pendidikan yang lama. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwasanya dokter umum tidak dapat dipercayai tindakan dan diagnosanya. Ketika dokter umum tersebut menempuh pendidikannya, beliau juga pastinya melakukan praktek diagnosa berdasarkan review jurnal atau evidence based atau bukti-bukti ilmiah lainnya. Lalu selanjutnya, tim oposisi pembuka menjelaskan bahwasanya skill yang dipakai bukan skill tertentu. Nah, saya sebagai pembicara kedua tim pemerintah penutup tidak setuju dikarenakan skill merupakan penguasaan atau bakat yang ada dalam diri individu, yang mana dengan skill dipakai di dunia kerja berdasarkan pada tempatnya. Misalnya, dokter spesialis jantung memiliki keahlian pada bagian pemeriksaan jantung, dan dokter spesialis jantung ini akan ditempatkan di spesialis jantung, sehingga skill yang digunakan merupakan skill-skill tertentu. Jadi, saya sangat-sangat menentang pertanyaan tim oposisi pembuka terkait argumennya. Yang pertama, tidak terjadinya perpindahan dari general ke spesialis. Nah, contohnya juga pada saat ini banyak dibutuhkan di perusahaan orang-orang yang ahli dalam bidang komputer, yang mana mereka membuat persyaratan yang mengkhususkan bidang pekerjaan yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Contohnya, harus dari lulusan jurusan komputer. Sedangkan kita mengetahui kemungkinan banyak orang yang tidak terjun pada jurusan komputer, tapi ahli dalam bidang komputer, atau mungkin bahkan mereka lebih ahli dari orang yang lulusan komputer. Sehingga ini menyebabkan orang-orang yang kompeten akan tersingkirkan oleh persyaratan tersebut. Sehingga kami sangat menyesali glorifikasi karir spesialis ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.